Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ro'is Surya PJ Kabupaten Pasuruan, Kiai Muzaki Birul Alim yang kita taati, kita muliakan, seluruh jajaran Surya MWC NU Kejayan, jajaran Tanfidiyah, Forkopimka, Pak Camat yang mewakili, Polsek yang mewakili, dalam yang mewakili, Pak Kepala Kantor Urusan Agama yang hadir, yang kami taati, seluruh jajaran Banom di wilayah MWC NU Kejayan, dari Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu PNU, dan yang lainnya, seluruh peserta konferensi dari ranting, dari lembaga. Kalau nggak salah saya mendengar tadi pesertanya 200 nih seluruhnya. Cuman ini 100 ya. Ya, kita organisasi belajar harus bagaimana ketertiban administrasi, ketertiban organisasi di lingkungan sendiri. Nah, saya dulu pernah yang saya merasa sangat gagal gitu ya. Ada seorang mantan pengurus. Waktu itu saya canangkan rapat itu harus maksimal toleransi 10 menit dari jadwal yang saya tetapkan. Maksimal sudah 10 menit, berapa yang datang saya mulai. Begitu katakan rapat jam 8, maksimal jam 8.10, ya berapa yang datang itu sudah. Cuman waktu itu ada salah satu mantan pengurus, kalau sampean bisa mempertahankan ini sampai satu periode, saya berhasil. Tapi tidak usah program yang lainnya, program memulai rapat itu saja, itu saya berhasil. Loh, karena dari sini kan nanti kita akan kelihatan bagaimana tatanan organisasi itu, bagaimana semangat kita berorganisasi. Benar, jangan kuat itu. Masih lebih mudah bangun rumah sakit walaupun habisnya 30 miliar itu. Nah, masih lebih mudah kita mengkondisikan ITSNU itu yang sekitar 15 miliar itu. Masih lebih mudah itu daripada kita berupaya bagaimana merubah pola budaya. Ini masalahnya yang sudah masuk pada kultur lain ya, kultur kita. Dan ini berakibat banyak hal sebetulnya. Kenapa tadi disarankan, kenapa kok koin NU tidak berjalan dan sebagainya? Ya karena budaya kita di organisasinya kurang bagus. Ini mungkin dari tantangan dari bagian. Saya barusan ikut PMKNku. Dia ada toleransi. Pintu kegiatan dimulai jam 8. Jam 8 kurang 5 menit sudah semuanya masuk. Jam 8 pintu ditutup. Dan itu sudah, bagi orang yang di luar sudah nggak bisa. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya gagal. Kecuali kalau dia bisa menunjukkan apa alasannya yang kuat. Nah itu enggak langsung pemateri menyampaikan jadi penanggung jawab. Kadang-kadang yang tanggung jawab PB. Ini sudah jam 8, pintu ditutup. Sudah tutup semuanya. Tutup. Nah, tapi ini ya kemudian kita kembali lagi, begitu kita masuk di habitat, ya kembali pada habitatnya lagi. Ini memang kita upayakan. Karena dari ini kesadaran organisasi, kesadaran berjamaah. Ini kan sebetulnya melatih kita bagaimana kesadaran berjamaah. Kita kesadaran berjamiah iya, cuman kesadaran berjamaahnya tidak.
Sehingga masing-masing orang punya agenda sendiri-sendiri, tidak pada menjalankan agenda bersama. Nah ini kan kita datang bersama, kita datang tepat waktu, kan itu sebetulnya bagaimana kita untuk menjalankan agenda bersama. Sebab bagaimanapun juga, maka agenda organisasi dengan beberapa orang yang tidak datang kan masih belum bisa dilaksanakan kan? Karena kita mempunyai agenda sendiri-sendiri, masih ini dan sebagainya. Nah, mungkin dari ini kita belajar bagaimana kita benar-benar menjalankan organisasi itu jamaah. Agenda jamaahnya ini bagaimana? Para peserta sekalian, pertama saya bersama pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama menyampaikan terima kasih pada kepengurusan MWC masa bakti 2018-2023 ya. Semoga apa yang sudah dicapai dalam beberapa kegiatan-kegiatan organisasi itu menjadi bagian dari khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasul, khidmah kepada bangsa, khidmah kepada para masyayikh. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, sudah banyak hal yang dilakukan. Semoga nanti dengan kita adanya konferensi, kemudian kita mengevaluasi. Jadi kita harus, karena setiap orang itu harus mampu mengevaluasi dirinya. Kalau ini kemudian diterjemahkan kepada organisasi, maka bagaimana organisasi itu bisa menjalankan fungsinya, harus ada evaluasi. Kita tidak boleh menutup diri untuk mengevaluasi terhadap seluruh apa yang kita lakukan. Nah, bagian dari konferensi itu adalah bagaimana kita juga melihat, mengevaluasi terhadap pekerjaan atau program-program yang sudah dicanangkan. Apakah sudah dijalankan atau tidak? Kalau dijalankan, seberapa besar nilai yang sudah dilakukan? Dan seberapa besar dampak yang ada kepada masyarakat. Itu evaluasinya. Kemudian evaluasinya lagi, kalau itu yang tidak berjalan, kenapa tidak berjalan? Kalau yang berjalan, kemudian bagaimana kemudian dampak yang terjadi pada masyarakat? Apakah sesuai atau tidak? Kalau tidak, kenapa kok tidak? Kalau sesuai, apakah perlu ditingkatkan lagi? Nah ini kemudian menjadi fungsi dari konferensi yang harus kita lakukan setiap tahun. Di tengah konferensi itu biasanya mesti ada raker, ada musker dan sebagainya yang untuk mengevaluasi kegiatan satu tahun. Oleh karena itu saya ucapkan selamat konferensi, agar supaya nanti kita bisa melihat, bukan kita melihat kekurangan orang dan sebagainya, tidak, cuman yang kita bagi kita bersama. Begitu kita konferensi, maka posisi kita sudah sama. Kita tidak dalam rangka untuk menyalahkan ketua, untuk menyalahkan rois, karena organisasi itu harus dilakukan secara bersama. Bukan hanya dilakukan oleh rois, bukan hanya dilakukan oleh ketua, cuman kita lakukan secara bersama-sama. Karena tugas itu dilakukan oleh lembaga, dilakukan oleh badan otonom dan sebagainya. Sebagai bagian dari organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Organ itu kan seperti manusia kan, organ itu seperti manusia. Katakan bangunan besar ini adalah NU. Organ yang ada di NU, apakah itu kepengurusannya atau organisasi peringkat atau organisasi peringkat, itu menjadi organnya. Ada tangan, ada mata, ada kepala dan sebagainya. Itu masing-masing fungsinya. Tidak kemudian campur aduk. Tidak hanya semuanya dilakukan oleh tangan saja. Tidak semuanya dilakukan oleh mata saja, harus semuanya bisa digerakkan. Nah, untuk yang mendirijen, yang kemudian mengolah, ini adalah bagian dari ketua. Nah, sehingga ketua itu jangan merangkap menjadi posisi semuanya. Kadang ada itu, biasanya diranting kayak gini nih. Ketua jadi sembarang, jadi sekretaris, jadi bendahara, duit cekel ketua, setempel juga ketua, gaya surat ketua. Akhirnya ketua jadi sembarang. Nah, kalau seperti itu kan nanti tangan jadi sembarang. Lah mosok untuk istimna juga kita tangan pisan akhirnya kan ya?
Nah, bojone kayak apa? Karena harus ada fungsi masing-masing itu. Nah, jadi kita bagaimana kita bisa menggerakkan organisasi. Ini bagian kalau tatanan itu bergerak, inilah namanya organisasi yang bergerak, organisasi yang bagus. Tidak, bukan kemudian bagus seorang ketua bisa menjalankan semuanya, itu malah jelek. Ketua yang menjalankan segala kegiatannya itu malah jelek, tidak bagus itu. Bukan ketua yang berhasil, itu malah tidak berhasil. Ketua yang seperti itu ketua yang tidak berhasil. Lah ketua sebenarnya dilakoni ketua lalu apa dia enggak bisa sekretaris. Lah buat apa kemudian dia menunjuk wakil ketua yang membidangi bagian ini. Buat apa kemudian ada lembaga yang ngurusi bagian ini. Kalau semuanya nanti ditangani oleh ketua. Lah ini salah satu, karena itu keberhasilan suatu organisasi nanti ini adalah ditunjuk dari keberhasilan bersama, kegagalan nanti gagal bersama. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa nanti kita evaluasi, mengevaluasi kinerja, mengevaluasi program, bukan dalam rangka kita mencari-cari kesalahan ketua, tidak, cuman mencari kelemahan diri kita sendiri. Sama dengan kita melihat kekurangan kita sendiri, kenapa tangan kita kurang, kenapa mata kita kurang, kenapa rohani kita kurang, ya kita melihat dari diri kita. Nah inilah fungsinya kita menjadi mengadakan konferensi periode berkala, kemudian kita menjalankan raker, menjalankan musker dan sebagainya. Paling tidak minimal lah musker itu 2 atau 3 tahun, atau bisa setiap tahun kita mengevaluasi setiap tahun. Para bapak-bapak sekalian peserta, saya pada waktu ikut PMK ada hal yang menarik bagi saya. Ada suatu pertanyaan, mudah sebetulnya pertanyaannya itu. Waktu itu kita dipampangkan ya, ada beberapa tokoh NU, mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, sepuluhan, Kiai As'ad, sampai Kiai Hasyim Muzadi, seluruhnya, baik dari tokoh muda, tokoh tua, tokoh pergerakan, tokoh yang masuk pada bagian politik dan sebagainya, yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Kemudian pertanyaannya, saya diberi pertanyaan, dengan melihat itu, apa yang ada dalam benak sampean? Tidak, dengan sampean melihat foto-foto seperti itu, apa yang ada di benak sampean? Sudah peserta, ini kan kita pakai mentil itu ya, mentil apa ya, jadi jawabannya pakai HP itu bermacam-macam, jadi tidak diketahui jawabannya siapa, jadi menjawab bermacam-macam. Yang menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh ini bergerak dan sebagainya. Kemudian saya senang yang memberi materi, akhirnya jawaban semua ini bagus, cuman masih belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ternyata saya sederhana, jawabannya sederhana sekali. Sebetulnya dengan saya menampilkan tokoh-tokoh seperti ini, jawaban yang saya inginkan, ada enggak di antara kalian yang mempunyai pendapat? Kapan saya bisa foto saya ditaruh di situ? Artinya, ada enggak yang punya jawaban di hati? Saya menginginkan foto saya juga ada di papangan di situ. Artinya apa? Kita kadang-kadang berkiprah. Kenapa mereka bisa dipampang fotonya? Karena mereka sudah berusaha maksimal untuk memberi kemanfaatan pada masyarakat, memberi kemanfaatan pada organisasi, sehingga mereka ditokohkan. Nah, ketokohan mereka bukan karena sebab, karena bagaimana kepedulian mereka terhadap masyarakat dengan menjalankan, apakah secara, kadang-kadang kita menjalankan kepedulian itu manakala hanya kita menjadi pengurus, padahal beberapa tokoh yang ada itu tidak menjadi pengurus, cuman manfaat kepada itu besar. Nah, kadang-kadang kita hanya peduli itu ketika jadi tokoh, tapi nggak jadi pengurus, ya aku nggak jadi pengurus, ya wes menang lah. Artinya mel diurusi dok ya. Nah, enggak. Hanya kita bagaimana kemudian beliau-beliau ini semaksimal mungkin memberi apa yang dia mampu untuk kemudian mengangkat harkat martabat manusia. Itu titik. Ya, sehingga
Kalau kita ambil garis bawah, sebetulnya apa yang kita lakukan di NU ini cuma satu. Cuma satu. Bagaimana kita menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum. Dan ini yang menjadi tolak ukur kita. Khairun nas anfa'uhum. Cuman kemudian kalau kita kembali pada diri kita, ini yang menjadi bagian dari kita kembali kepada saya. Kalau ada pertanyaan, kenapa saya jadi pengurus NU? Atau apa yang harus saya lakukan di pengurus NU? Ini harus menjadi kebersamaan itu. Apakah itu ketua atau bukan ketua, terserah. Apa yang harus saya lakukan di NU? Lainlah menjadi bagian, menjadi pertanyaan kita. Kalau semuanya punya pertanyaan seperti ini, maka dia akan punya jawaban. Saya di NU keinginannya seperti ini, maka ini harus yang saya lakukan. Yang sering kita ini tidak punya pertanyaan untuk diri kita, kenapa kita menjadi pengurus NU? Yang akhirnya ada lagi yang pokok nyantol, ya sudah pokok nyantol. Dia menjadi pengurus NU pokok jenengi nyantol tok. Nah, setelah namanya ditaruh, ya sudah selesai. Ya, rasanya pokok nyantol. Nah, ini yang kemudian juga sebelum awal ini harus kita rumuskan. Apa kira-kira? Nah, kemudian dari bermacam-macam keinginan, kalau itu sebetulnya kalau yang bagus nanti setelah ini selesai konferensi, kemudian kita menggunakan musker, maka masing-masing orang itu disuruh membuat apa yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus saya lakukan, saya menjadi pengurus NU. Nah, dari itu nanti kemudian kita kumpulkan, kita rumuskan inilah. Nah, akhirnya masing-masing orang itu punya tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tujuan dari itu. Menjadi kebersamaan. Nah, ini gambaran awal seperti itu, bagaimana kita melangkah ke organisasian. Kalau gambaran secara umumnya yang kita inginkan itu adalah bagaimana organisasi ini. Kalau hadis itu berhubungan dengan orang, organisasi itu adalah kumpulan orang per orang. Kan gitu kan? Dan Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau ini kita terjemahkan kepada organisasi, yang mana itu adalah kumpulan beberapa orang, ya berarti organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang khairun, organisasi yang anfa'uhalin linnas. Lah, anfa'ulinnas itu bagaimana parameternya? Lah, ini yang harus kita mencari. Nah, sehingga kemudian dirumuskan oleh Mbah Hasim dalam Qanun Asasi menjadi ADART dan sebagainya. Kemanfaatan yang paling tinggi, kalau apa yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam adalah kemanfaatan ukhrawi. Ibnu Abdus Salam di dalam salah satu kitabnya menyampaikan kenapa nikmatul iman wal Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi. Li'annaha sababun lin ni'matil mu'abbadah. Karena iman dan Islam itu adalah sabab untuk menggapai kenikmatan yang tertinggi. Sehingga kemanfaatan yang paling tinggi itu adalah kemanfaatan ukhrawi. Ya, sehingga kadang-kadang dalam pandangan ini, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh NU kadang-kadang dianggap sebelah mata. Katakan istighosah, tahlil, pengajian rutin dan sebagainya. Itu kadang-kadang bukan orang lain, karena orang NU sendiri kurang menganggap ini. Dianggap ini tidak ada manfaatnya. Dianggap ini tidak ada manfaatnya. Padahal kalau kita lihat di ADART NU, apa visi NU? Terlaksananya syariat Islam ala tariqati ahli sunnah, tersiarnya, siarnya syariat Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah mulai sekarang ini. Kita hanya melihat kemanfaatan itu manfaat duniawi. Kita hanya melihat kemanfaatan dunia. Dan memang kemanfaatan ukhrawi ini kadang-kadang
tidak begitu dipertimbangkan, tidak begitu, bahkan kadang-kadang itu kita dilecehkan. Contoh, kita berusaha bagaimana kemudian di PCNU Kabupaten Pasuruan dalam segala kegiatan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang yang menentang ini ya dari orang-orang kita sendiri, orang muslimat, orang fatayat. Kadang-kadang itu kita tidak mau menampilkan fatayat, katakan orang perempuan di pentas, itu kadang-kadang yang menentang kita sendiri. Loh ya, dianggap kita tidak maju. Loh, ini terus terang loh, ini yang saya katakan. Padahal kalau kita lihat dari konteks guru saya Mbah Fadol di dalam risalah, di dalam suatu kutip yang ada di Sarah Jawharut Tauhid, beliau itu salah satu pengurus NU. Muktamar Menes itu dia pakai sepeda motor ke Jawa Barat itu. Beliau pakai sepeda motor, waktu itu dia nggak punya mobil, cuman dia punya pakai sepeda motor ke Menes, dari Tuban ke Menes, naik sepeda motor untuk menghadiri muktamar NU. Dalam salah satu kemudian dia agak mengeluh, dia sampaikan, tadi ini akhirnya saya omongkan salah satu Rois PBNU tadi di rumah, hampir sama itu. Mbak Fadul menyampaikan, dulu apa yang kita kritisi dari orang-orang Muhammadiyah adalah dalam bidang-bidang ini, sehingga kita kemudian kita keterisi dengan mereka. Cuma sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah itu malah kita yang melakukan. Bahkan kalau kata salah satu Rais PBNU tadi menyampaikan, bahkan sekarang kita terbalik antara kita dan Muhammadiyah. Nah, gara-gara kadang-kadang kita ingin menyalip Muhammadiyah dalam ketatanan keorganisasian kemakmuran duniawi, sehingga kita mau nyalip mereka, akhirnya kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita lepas dari rambu-rambu yang sudah kita buat sendiri. Nah, ini hal yang paling utama. Coba kalau lihat siapa yang tanggung jawab adanya imtihan yang ya Masya Allah kadang-kadang isinya ya sholawat cuma isinya jogetan di atas. Siapa yang tanggung jawab? Itu orang-orang kita sendiri loh itu, yang masuk ma'arif, NU dan sebagainya. Bahkan ini disinyalir, ini yang termasuk harus menjadi perhatian NU juga ini. Disinyalir sekarang ini banyak ya karena ditantang untuk membuat suatu imtihan yang baik, yang megah, yang banyak dan sebagainya. Akhirnya dia menjual kupon dengan undian. Jadi kupon ada laporan kepada saya, ada di beberapa daerah itu masyarakat persilakan membeli kupon 10.000, kuponnya 10.000. Nanti pada puncak acara ini akan ada undian ya sesuai kupon itu. Kemudian orang itu tanya gimana ini judi itu juga, karena langsung istilahnya membeli kupon dengan undian, karena dia kalau tidak ada undiannya tidak mungkin dia mau membeli kuponnya kan. Kupon dijual 10.000, kemudian dia dapat, ada yang sepeda motor itu kan tidak semuanya dapat kan itu. Tidak semua orang yang membeli kupon itu dapat. Kuponnya dikeluarkan 2.000, katakan 2.000 kupon. Hadiahnya cuma sekitar nggak sampai 100. Hadiah door prize-nya katakan sepeda motor saumpama. Nah, orang kan hanya mengejar ini. Ini sudah mulai marak sekali. Begitu juga kemudian dengan drum band. Nah, ini juga menjadi bagian. Cuman kemanfaatan ini memang kita untuk berupaya ini dianggap malah nggak manfaat. Wah, itu menghambat kemajuan sekolah itu. Cuma mereka belum pernah berpikir ya apa saja nih maju no sekolah sih bener itu ya apa. Pendidikannya juga bahkan ada laporan kalau sudah menjelang maulid, kalau sudah maulid ke belakang itu sekolah udah pakai dirasakno. Yang dirasakno persiapan imtihannya saja. Loh ya, ini informasinya lah ya. Ya sudah ribut nggak buat acara ini. Tapi kadang saya bilang, gak usah imtihan mari lah wis. Cuma bagaimana sekolahnya benar-benar dimajukan. Kalau nggak seperti itu masyarakat tidak mau nyekolahkan. Karena apa ya? Karena wis mutunya gak. Karena kita kan komentarnya kan karena mutu sekolahnya itu tidak mampu, ya akhirnya kita ngambil posisi yang lainnya. Ya apa imtihannya maju. Cuman itu tuh akhirnya. Alasannya lembutan imtihannya maju ini mungkin butuh wonten santri nih.
Nah, karena pengelolaan kemadrasahannya kurang bagus. Dan ini juga menjadi tanggung jawab NU. Bagaimana anfa'uhum linnas. Nah, ini hanya beberapa titipan-titipan yang bisa kami sampaikan. Bagaimana nanti itu menjadi bagian dari apa yang harus dilakukan di MPC. Nah, jadi kita nanti jadi kepengurusan untuk konferensi nanti ini harus ada beberapa poin yang bagaimana jawaban, harus semuanya mempunyai pertanyaan pada diri sendiri, baik itu ketuanya atau siapa saja, baik nanti itu yang akan menjadi sekretaris, apa yang sebetulnya yang harus aku lakukan. Nah, dengan apa yang harus kita lakukan, maka pandangan orang itu melihat dari apa yang dipandang dulu, baru kemudian apa yang akan dilakukan. Nah, ini harapan kami ke depan, marilah kita bersama-sama untuk tidak ada lain. Yang kita lakukan di NU adalah khidmah. Titik. Khidmah kepada siapa? Tertinggi khidmah kepada Allah. Kalau khidmah kepada Allah, apa yang sebetulnya bagian dari khidmah kita kepada Allah? Ya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mensyiarkan sya'airillah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Ini khidmah kepada Rasulullah. Khidmah kepada Rasulullah bagaimana? Ittiba kepada Rasul. Kemudian menyebarkan apa yang ada pada Rasulullah. Liyuballighas syahidul ghaib. Apa yang kemudian? Baru kemudian kita khidmah kepada ulama sebagai warasatul anbiya, karena kita tidak bisa khidmah kepada Rasul tanpa kita khidmah kepada para ulama yang menjadi bagian dari ulama itu. Kemudian di kita sudah dibatasi di dalam konun asasi, di dalam khito nahdiyah 9 butir khito nahdiyah itu sudah dibatasi. Di khito dibatasi bagaimana kita berhubungan dengan masalah syariah. Di khito sudah dibahas dibatasi bagaimana kita berhubungan dengan masalah akidah. Sekarang ini sudah banyak yang lepas. Kadang-kadang untuk suatu hukum saja sudah kita mengesampingkan pada madzhab. Nah, ini bahaya juga karena NU sudah menetapkan garis khitohnya. Khito itu yang banyak hanya diterjemahkan masalah politiknya saja kan, apalagi dulu P3 dan Golkar. Nah, cuman yang masalah politiknya. Padahal khito itu bagian permasalahan politik adalah bagian salah satu dari khito. Yang bagaimana kemudian khito merumuskan bagaimana kita berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan hubungan antar manusia. Nah, itu cuman ini harus menyatu, tidak boleh kemudian bersinggungan satu dengan yang lainnya, itu menjadi suatu kesatuan. Nah, karena itu maka khito itu juga harus dipelajari apa sebetulnya, karena itu kan nanti kalau di pelantikan itu menjadi salah satu poin baiat pelantikan itu adalah menjalankan khitoh nahdiyah sebagai pola pikir pribadi atau organisasi. Dan organisasi, atau itu ada itu di baiatnya. Cuma jarang kita melihat. Saya kira mungkin tidak ada pengurus-pengurus yang mau mempelajari khito itu. Apa sih isi khito itu? Nah, ini menjadi arah kebijakan. Karena nggak boleh kemudian kebijakan bertentangan dengan ini. Kita membuat, ya terus terang banyak dikritisi apa yang dilakukan oleh PP. Kita apa yang dilakukan oleh PP, kalau memang itu tidak sesuai dengan kita, maka nggak boleh, nggak perlu kita ikut. Kita kritisi tidak masalah. Membuat acara-acara seperti itu, apakah sesuai dengan garis khito? Nanti ya. Walaupun dampak yang salah itu ya, saya tetap dalam satu sisi apa yang sudah dilakukan dalam peringatan 1 abad itu bagus. Walaupun kita mengkritisi dalam beberapa poin-poin yang lainnya. Saya kritisi, saya langsung WA Rois. Saya nggak perlulah keluar-keluar dan sebagainya. Ada hal yang tidak sesuai, biasanya kalau saya langsung PA Rois. Rois saya menyampaikan seperti ini. Jawaban Rois alhamdulillah menerima mereka. Kita kritisi. Ini tatanan organisasi. Jangan kemudian juga tidak benar juga. Cuma dia ribut di panggung toh, oleh panggung toh itu. Targetnya kemana? Kalau yang kita kritisi PB, ya kita kirim surat aja pada PB. Tidak masalah. Sampean MWC ada hal yang tidak cocok yang dilakukan oleh PB, kirim surat, tidak masalah. Kirim surat. Jangan kemudian kita hanya ngomong toh. Saya dikritisi di Jakarta ngomong di Kejayan. Ya, dapat apa ya? Dapat keperluan toh itu hasilnya. Seneng keperluan toh. Nah, ini hal-hal yang perlu
kita lakukan. Cuman yang paling inti, marilah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Rahman, marilah kita memposisikan kita pada masing-masing. Kita memposisikan ada di MBJ, apa yang harus kita lakukan di MBJ, apa saja garapan yang harus kita, sehingga kita harus juga memetakan apa sih hal yang kira-kira untuk kita mencapai pada anfa'uhum linnas itu, yang kita nggak akan bisa menyeluruh, nggak akan ada orang yang mampu akan melaksanakan seluruhnya secara maksimal anfa'ul linnas. Cuman mala yudrakul kul la yudrakul kul, apa yang harus kita mampu untuk kita lakukan. Nah, cuman yang titipan saya yang paling besar, marilah anfa'uhum linnas itu adalah pertama yang harus kita lakukan, bagaimana anfa secara ukhrawi, mengarahkan orang pada kemanfaatan ukhrawi. Di samping kemudian kita ada tidak bisa ukhrawi, ada sebagian ukhrawi yang harus dicapai dengan duniawi, maka duniawinya juga kita mengarah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan konferensi. Semoga kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diberi ma'unah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan organisasi. Dan saya ucapkan terima kasih pada pengurus-pengurus yang lalu. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi bagian dari khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasul, khidmah kepada umat, khidmah kepada para ulama, khidmah kepada negara dan bangsa. Demikian akhiran, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.